Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 29 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai 21. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta dan perutusan. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Pertanyaan tersebut mungkin tidak asing lagi di telinga kita, apalagi bagi setiap pasangan suami istri. Umumnya pertanyaan tersebut sering dilontarkan kepada seseorang untuk menunjukkan seberapa besar cinta dan kesetiaan seseorang kepada pasangannya. Saudaraku terkasih, hari ini bacaan Injil mengisahkan tentang tugas perutusan Yesus kepada Petrus. Sebelum Petrus diserahi tanggung jawab tersebut, terjadi dialog antara Yesus dan Petrus. Pertanyaan Yesus kepada Petrus hanya satu dan sama, tetapi diulang sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus, bukan pertama-tama bahwa Yesus meragukan cinta Petrus. Lewat pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali, Yesus sebenarnya menginginkan agar Petrus sungguh menyadari pilihan dan jawabannya. Karena bagi Yesus, cinta yang tulus adalah dasar yang kokoh bagi sebuah tugas perutusan. Petrus pun segera menyadari bahwa Yesus menuntut sebuah kesetiaan dan cinta dari pihaknya. Oleh karena itu, Petrus menjawab dengan sungguh dan penuh keyakinan. Jawaban ya dari Petrus adalah tanda bahwa ia siap untuk mengemban tugas tersebut. Yesus pun memberi mandat yang amat mulia kepada Petrus, yakni tugas untuk menggembalakan umat Allah. Sebuah tugas yang besar dan tentu tidak mudah, namun Yesus memiliki keyakinan yang penuh bahwa Petrus mampu mengemban tugas tersebut. Cinta Petrus yang besar kepada Yesus adalah cinta yang sama juga bagi tugas perutusan yang dipercayakan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang ditujukan oleh Yesus kepada Petrus hari ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan bertanya, seberapa besar cinta kita kepadanya? Seberapa besar kesetiaan kita kepadanya? Tuhan Yesus telah menebus kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ketika kita mampu setia terhadap pekerjaan kita dan keluarga kita, ketika kita mempunyai hati untuk menolong sesama kita, itulah juga tanda cinta kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.